warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahra. Saya merupakan call center PLN 123 batch 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan dan juga GPTL. Yang pertama adalah kelistrikan. Seperti yang kita tahu, listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, apakah kalian tahu dari mana sih listrik itu berasal? Baik, listrik berasal dari alam seperti air, uap, gas, dan lain sebagainya. Terdapat 3 komponen utama dalam sistem pelistrikan. Yang pertama, ada pembangkit, di mana pembangkit berfungsi untuk menghasilkan listrik yang berasal dari alam. Ada banyak macam pembangkit yang telah kita ketahui seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, dan lain sebagainya. Lalu, komponen utama yang kedua adalah transmisi. Transmisi bisa diartikan sebagai pengiriman energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu listrik di dekat area pelanggan. Terdapat 3 jenis transmisi. Yang pertama ada SUTET, yang kedua SUTT, dan yang ketiga adalah SUTM. Lalu, komponen utama yang terakhir adalah distribusi. Bagaimana proses penyalurannya? Listrik dihasilkan melalui pembangkit listrik. Listrik-listrik yang baru dihasilkan atau yang baru dilahirkan memiliki tegangan sekitar 6.000 sampai dengan 21.000 volt. Listrik-listrik yang baru dilahirkan akan dinaikkan tegangannya menjadi 500.000 volt menggunakan trafo. Apa sih trafo itu? Trafo merupakan alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Mengapa tegangan listriknya dinaikkan menjadi 500.000 volt? Dikarenakan listrik-listrik tersebut perlu disalurkan dan jarak yang ditempuh untuk menyalurkan listrik dengan cukup itu jauh. Setelah itu, listrik tersebut disalurkan melalui SUTET sampai dengan ke gardu induk. Sampai dengan ke gardu induk, listrik-listrik tersebut diturunkan tegangannya menjadi 150.000 volt menggunakan trafo. Mengapa yang sebelumnya listrik-listrik tersebut dinaikkan tegangannya menjadi 500.000 sampai dengan ke gardu induk diturunkan menjadi 150.000 volt? Dikarenakan jarak yang ditempuh untuk menyalurkan listrik lebih dekat daripada jarak yang sebelumnya. Disalurkan melalui SUTET sampai dengan ke gardu induk. Setelah sampai ke gardu induk, listrik-listrik tersebut akan diturunkan lagi tegangannya menjadi 20.000 volt menggunakan trafo. Setelah itu akan disalurkan menggunakan JTM sampai ke gardu distribusi. Listrik-listrik yang sampai ke gardu distribusi akan disalurkan ke rumah-rumah warga menggunakan sambungan rumah atau yang disebut dengan kabel SR. Adapun tegangan yang disalurkan dari gardu distribusi sampai dengan rumah-rumah warga adalah 220 volt. Sampailah listrik-listrik tersebut ke rumah-rumah warga sehingga dapat digunakan atau dapat memenuhi kebutuhan warga seperti mengoperasikan mesin cuci, menyalakan lampu, menyalakan televisi, mencarger handphone, dan lain sebagainya. Nah, itu dia proses bagaimana penyaluran listrik dari pembangkit sampai dengan rumah-rumah warga. Baik, selanjutnya adalah mengenai GPTL atau gangguan pemakaian tenaga listrik. Untuk pelayanan satu rumah padam, banyak rumah padam atau beberapa rumah padam, MCB lemah atau rusak, sampai pelayanan gangguan instalasi bangunan itu sama. Mulai dari salam pembuka sampai dengan salam penutup sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, ada beberapa hal yang tidak memperkenankan CSO untuk melewatkan hal-hal tersebut, seperti menanyakan pelanggan apakah pelanggan sebelumnya sudah pernah melapor ke PLN 123 atau belum. Menanyakan pelanggan terkait ID pelanggan. Melengkapi data pelanggan seperti alamat pelanggan. Untuk satu rumah padam, alamat yang ditanyakan harus lengkap mulai dari nama jalan, RT, RW, nomor rumah, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan kode pos. Namun, untuk kasus banyak rumah padam atau beberapa rumah padam, CSO hanya menanyakan alamat tanpa nomor rumah ataupun acuan lokasi. Mengapa?
Karena apabila kasus satu rumah padam, petugas PLN akan mengunjungi rumah pelanggan. Namun, apabila kasus banyak rumah padam atau beberapa rumah padam, petugas PLN akan mengunjungi gardu di dekat area pelanggan. Bagaimana posisi MCB yang berada di rumah bagian luar? CSO wajib memverifikasi ulang terkait masalah yang disampaikan pelanggan, dan CSO wajib menyarankan pelanggan untuk menuliskan nomor laporan yang disebutkan oleh CSO. Baik, untuk layanan gangguan instalasi pada bangunan, CSO wajib menyampaikan bahwa gangguan yang terjadi terdapat pada sisi instalasi pelanggan. CSO juga wajib menyampaikan kepada pelanggan terkait tanggung jawab dan kewenangan penanganan gangguan instalasi pada bangunan milik pelanggan dan akan dikenakan biaya. Baik, itulah beberapa hal yang telah saya sampaikan terkait kelistrikan dan juga GPTL. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.